Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Aulia Suksesi, NIM 12621020311. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan model auditory intellectually repetition untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada mahasiswa. Latar belakang pemilihan model auditory intellectually repetition. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang penting dikuasai oleh mahasiswa untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan, informasi kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Keterampilan berbicara memiliki posisi yang strategis bagi mahasiswa melalui keterampilan berbicara yang baik dan runtut akan menggambarkan keruntutan berpikir mahasiswa serta menunjukkan keluasan pengetahuannya. Mahasiswa dituntut untuk dapat menguasai keterampilan berbicara dengan baik, runtut, dan lancar. Namun kenyataannya, setelah proses pembelajaran keterampilan berbicara selesai, kadang masih terdapat mahasiswa yang tidak dapat menguasai dengan baik yang tercermin dalam perolehan nilai evaluasi. Mereka memperoleh nilai yang belum mencapai batas kriteria ketuntasan minimal. Artinya, mahasiswa yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut salah satu model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbicara mahasiswa, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran auditory intellectually repetition. Menurut Hardianti, model pembelajaran AIR merupakan model pembelajaran yang memprioritaskan keaktifan mahasiswa baik dalam menyimak, berbicara, menyampaikan ide atau pendapat secara lisan, dan intellectually berlatih terampil, kemampuan pemecahan masalah, serta memberikan pemahaman mahasiswa melalui pengulangan atau repetition terkait bahan materi yang dipelajari, yaitu berupa pendalaman, keluasan, pemantapan dengan cara mahasiswa diberi latihan melalui pemberian tugas atau praktik dan kuis. Bukan hanya terampil dalam hal kemampuan memecahkan masalah dan pemahaman yang bisa diperoleh mahasiswa, melainkan juga keterampilan berbicara atau komunikasi mahasiswa. Selanjutnya, kondisi kelas. Kondisi kelas pada proses pembelajaran prasiklus masih rendah dan belum menunjukkan keterlibatan keaktifan mahasiswa. Proses pembelajaran masih berlangsung kurang lancar dan kurang komunikatif. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran pun belum komunikatif. Keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran masih rendah. Selanjutnya, pada pengamatan observasi secara umum, pembelajaran pada siklus 1 yang dilakukan telah bisa meningkatkan keaktifan belajar kemampuan berbicara mahasiswa karena materi yang disampaikan dan metode yang digunakan sangat cocok untuk merangsang mahasiswa berpendapat. Hal tersebut dilihat ketika mahasiswa diberi masalah dan diminta untuk berpendapat terhadap masalah yang telah diberikan. Selanjutnya, pada siklus 2, peningkatan keaktifan belajar mahasiswa semakin meningkat. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran auditory intellectually repetition. Kelebihannya, mahasiswa lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. 2. Mahasiswa memiliki kesempatan lebih banyak memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. 3. Mahasiswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, mahasiswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, mahasiswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi mahasiswa bukan persoalan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami oleh mahasiswa
adalah hal yang sulit, sehingga masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang telah diberikan. Yang ketiga, mahasiswa dengan kemampuan tinggi bisa saja merasa ragu atau mencemaskan jawabannya. Berikut langkah-langkah penerapan model AIR. Tahap auditori. Pada tahap ini, pertama-tama yang dilakukan yaitu mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, setelahnya diminta untuk berkumpul menuju kelompoknya masing-masing. Sebelumnya diberikan tayangan video terkait materi yang akan dibahas. Lalu mahasiswa diberikan lembar kerja untuk dikerjakan secara berkelompok, dan dosen memberi kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk bertanya mengenai lembar yang kurang dipahami. Tahap berikutnya yaitu tahap intelektuali. Pada kegiatan tahap ini yaitu dosen memantau dan membimbing kelompok-kelompok kecil tersebut untuk berdiskusi dengan rekan satu kelompoknya, agar dapat segera menyelesaikan lembar kerja. Lalu, dosen memberikan kesempatan kepada beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya, serta memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya maupun mengemukakan pendapatnya. Sedangkan kegiatan mahasiswa, yaitu mencermati soal-soal pada lembar kerja yang telah diberikan dosen untuk dikerjakan bersama kelompok, mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan kelompok lain bertanya ketika ada kelompok lain yang sedang berpresentasi. Lalu dijawab oleh kelompok yang presentasi untuk mempertahankan hasil kerjanya. Tahap terakhir yaitu tahap repetition. Setelah selesai berkelompok, mahasiswa secara individu diminta untuk menyimpulkan terkait materi yang sudah dibahas tadi. Untuk mengukur seberapa besar pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah dibahas tadi. Kesimpulan tersebut lalu disampaikan secara lisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.